pagi teman-teman semuanya, selamat datang di podcast PG PAUD UNESA. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Yang khususnya mahasiswa PG PAUD ya, yang beberapa minggu terakhir ini udah pada libur, pasti udah banyak cerita kan? Nah, podcast kali ini bisa jadi teman liburan kalian guys. Kita kali ini akan bahas tentang topik yang menarik dan pembahasan yang sangat unik teman-teman. Jadi di PG PAUD ini kita punya mata kuliah pendidikan musik anak usia dini yang akan dijelaskan lagi, akan dikupas tuntas bersama narasumber kita. Narasumber kita ini termasuk dosen pengampu di jurusan PG PAUD guys. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita, Bunda Henti. Selamat pagi. Ya Bu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Ibu, bisa ada sebelum berangkat tadi ke sini ada kemacetan atau lancar seperti biasa? Lancar. Alhamdulillah. Jadi Bunda, hari ini saya Ayu Mustika Dewi akan membantu teman-teman untuk menjawab rasa penasaran teman-teman akan topik pembahasan mata kuliah unik di PG PAUD UNESA. Nah, mata kuliah ini adalah pendidikan seni musik anak usia dini. Oke. Pertanyaan pertama Bunda, apa sih daya tarik Bunda yang membuat Bunda ingin masuk atau memperdalam seni musik? Itu dulu Bunda, bisa dijelaskan kepada teman-teman dan diberikan pengalaman juga, diceritakan pengalaman apa yang bisa membuat teman-teman lebih terjawab rasa penasarannya. Baik, Mbak. Oke. Musik itu sebenarnya sangat terkait dengan kehidupan kita ya. Detik demi detik hidup kita itu kan sebenarnya berirama. Jadi tidak pernah lepas dari musik. Nah, musik itu mestinya sudah kita dapatkan sejak kita di kandungan ibu kita, dan ternyata salah satu indera yang paling duluan berkembang itu adalah telinga. Jadi sejak di kandungan telinga kita itu sebenarnya secara otomatis itu sudah berfungsi maksimal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Setiap ibu yang mengandung itu kan selalu waspada ya, dan bahkan selalu memegang perutnya, menyentuh perutnya, memberitahu segala sesuatu pada anaknya, dengan melihat sesuatu itu selalu mengharapkan supaya yang di dalam kandungannya ini nanti menjadi orang yang baik dan seterusnya, dan harapan itu diharapkan janin itu mendengarkan. Nah, begitu juga dengan musik. Jadi kalau itu tadi dari harapan, dari ucapan, sentuhan. Nah, apa yang didengarkan seorang ibu sebenarnya secara otomatis didengarkan anaknya. Jadi diharapkan seorang ibu ketika mengandung itu ya sebaiknya mendengarkan hal-hal yang baik, supaya hal yang baik itu juga ikut di anaknya, sehingga nanti ketika dia lahir banyak hal yang baik yang didengarkan di dalam kandungan itu juga akan terlihat secara otomatis nanti ketika anak itu sudah di luar kandungan, sudah lahir ya, dan berkembang berikutnya. Baik Bunda, untuk selanjutnya Bunda ini kan jurusannya seni musik. Iya. Nah, kita mau tanya, gimana sih Bunda yang pengenin kayak untuk mengajar mahasiswa di PG PAUD ini, Bunda itu ingin apa kepada mahasiswa Bunda, karena Bunda sudah mengajarkan pendidikan seni musik? Baik, sejak jurusan ini ada, jadi kalau dulunya itu kan 1994 itu buka D2 PGTK. Nah, saat itu kan SPG yang melahirkan guru TK dan guru SD itu ditutup oleh pemerintah, kan dibuka D2.
Nah, pertama sih sebenarnya UNESA yang dulunya itu namanya IKIP Surabaya membuka D2 PGSD. Nah, saya bergabung di situ sebenarnya di awalnya. Tetapi berikutnya 93 PGSD buka, 94 PGTK buka, ternyata penggerak dari pembelajaran di TK itu kan lewat musik ya. Iya. Nah, makanya banyak orang yang berpikiran jadi guru PAUD apa sih? Iya, Bu. Gerak-gerak, tepuk-tepuk, Tepuk-tepuk. menyonyo-menyonyo itu sudah cukup gitu. Iya. Dan ternyata kan tidak cukup demikian. Ya, memang kita tahu bahwa pembelajaran di pendidikan anak usia dini itu kan prinsipnya bermain seraya belajar dan sebaliknya belajar seraya bernyanyi. Nah, musik itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan mungkin ketika anak belum masuk di PAUD, itu kan yang namanya mengoceh. Mungkin kamu boleh mengingat kehidupan waktu anak gitu ya, melihat sesuatu bunga begini, bunga ini warnanya gitu ya, bisa dijadikan jadi lagu. Tiba-tiba kamu lihat tai lalat, kamu bisa bikin lagu dengan tai lalatmu dan seterusnya. Nah, akhirnya Bunda dipindah ke D2 PGTK dan saat itu dosen-dosen senior seperti Bu Siti Jalala, Bu Mutia Purba, Bu Rahma, kemudian saya kan baru bergabung sebagai dosen muda ya, itu kalau dulu itu namanya penataran, 3 minggu penataran di Cisarua Bogor. Nah, saya bersyukur ketika itu mendapatkan pembelajaran langsung dari Bu Kasur, idola saya, idola kita semua yang pencipta lagu anak ya. Di sana saya merasakan walaupun saya seperti tadi kata Mbak Bu Henti itu kan bidang studinya musik, ya betul. Saya dari tingkat SLTA saya sudah masuk di musik, jadi kalau sekarang itu SMK, kalau dulu namanya SMM, Sekolah Menengah Musik. Itu hanya ada 2 di Indonesia zaman itu. Nah, saya mengambil spesialisasi vokal dan setelah itu saya melanjutkan pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di tahun 87 selesai 92, 93 diterima di IKIP Surabaya, 94 difokuskan di PG PAUD. Dan pengalaman saya dari Bu Kasur, memang di ISI Yogyakarta itu saya tidak pernah langsung mendidik anak, tetapi bagaimana esensi musik itu bisa dilakukan sejak kecil itu saya dapatkan karena dapat psikologi musik, dapat juga psikologi perkembangan gitu ya. Nah, sehingga ketika saya mendapatkan dari Bu Kasur bagaimana tubuh kita menjadi alat musik yang sangat ideal, karena lebih ideal dari alat musik yang lain karena tubuh kita bisa mengeluarkan suara, dan dari suara kita itu sendiri lirik dari lagu yang kita buat itu menjadi pembelajaran bahasa, baik itu kosakata, mendengarkan. Itu kan kalau di bahasa itu kan ada 4 tahapannya, mendengarkan atau menyimak, berucap, dari yang didengarkan itu berucap, kemudian membaca, baru kemudian menulis gitu ya. Jadi ternyata tokoh PAUD itu dulu mungkin kalau teman-teman kan mengingat itu ada Prumbel ya, kalau sudah belajar konsep dasar PAUD ya, ada Montessori begitu ya, dan banyak. Kita mengenal Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang tidak juga kalah menariknya dan kalah pentingnya ide-ide beliau di dalam pendidikan kita di Indonesia. Dan di situ disebutkan bahwa musik itu jadi salah satu penggerak pembelajaran di TK itu ya, karena apa? Terkesan tidak belajar. Mataku 2 kanan dan kiri, hidupku 1 lubang yang kanan kiri. Jadi semua bisa dijadikan pembelajaran, ya kan? Jadi
tidak selalu harus menulis ya. Memang masih banyak persepsi masyarakat kalau belajar itu ya harus calistung. Padahal di dalam itu sendiri dengan sambil bernyanyi itu sebenarnya mengingat tadi ya kan, betul. Nah itu mestinya yang harus kita dapatkan di PAUD. Nah, saya tidak mengharapkan mahasiswa itu menjadi penyanyi karena ke depan juga ketika kita mengajar, ketika teman-teman sudah terjun di lapangan itu menjadi guru nantinya, bukan jadi penyanyi, tetapi bagaimana melalui lagu itu anak tertarik untuk belajar. Begitu juga Mbak menurut saya. Iya Bu, mengingat lagi anak usia dini itu nggak bisa monoton. Betul, dia bergerak. Iya, nggak bisa diam begitu Bunda. Baik, selanjutnya untuk kesulitan apa atau kayak pengalaman apa yang membekas saat Bunda mengajarkan mahasiswa tentang seni musik? Baik. Nah, karena teman-teman itu kedepannya itu kan menjadi guru, ya kan, menjadi guru anak usia dini, ya kebanyakan kan ya. Nah, selama ini pengalaman saya karena saya dari PGSD ke sini, bahkan sebelumnya itu juga sebenarnya saya di jurusan musik, Mbak. Ya. Nah, kalau di sana memang mereka sudah ke spesialisasi musik, sementara kita di sini bagaimana melalui salah satu media seni ini, musik ini dapat digunakan mahasiswa menjadi sarana untuk membelajarkan anak usia dini dengan menarik. Nah, tadi saya katakan dari situ sebenarnya saya menjadi punya pengalaman berangkat dari anak saya sendiri juga, bahwasanya ternyata dengan bernyanyi, bertepuk itu kognitif. Di kognitif itu kan kita tahu pemecahan masalah, ya kan. Jadi ternyata kalau berikutnya berhitung itu 5 di mulut, disimpan di otak, begitu. Ternyata kan bisa kita lakukan dengan cara yang menarik juga. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Anak berhitung kan. Nah, ketika jadi 5, kemudian tambah 3 gitu ya, ditepukkan. Nah, yang di sini ditepukkan 5, yang di sini ditepukkan 3. Sebenarnya lebih menarik. Atau mungkin jambu merah baru ada 4, jadi salah pondok ada 4, gitu ya. Jadi bisa dari suku kata juga, bisa dari mana-mana untuk belajar pada anak usia ini. Jadi tidak selalu harus dengan kertas, apalagi sekarang merdeka belajar itu Mbak ya. Ya kan, merdeka belajar apapun bisa dijadikan. Nah sekarang dilihat di tubuh kita apa yang konsepnya 2. Nah, mata, telinga, tangan, kaki, jempol tangan, dan seterusnya. Akhirnya anak kan bisa mengidentifikasi konsep 2. Ya kan, lebih mudah sebenarnya kan ketika kita harus anak duduk diam terus disuruh begini dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa, apa sih yang sulit? Nah, selama ini yang saya rasakan begini Mbak, teman-teman itu kan secara natural pasti pernah bernyanyi. Apalagi sekarang zamannya IT ya. Saya nggak yakin kamu satu hari itu minimal mungkin setengah jam pasti pakai waktu untuk mendengar musik, walaupun itu secara pasif. Maksud saya secara pasif mungkin untuk mengingatkan kita untuk mungkin sambil mau tiduran dengar lagu gitu kan pasti. Tetapi kita belum menyadari sepenuhnya, apalagi kita untuk anak usia dini itu kan sebenarnya sama dengan bahasa tadi, mendengarkan itu sebenarnya kan butuh konsentrasi yang lebih. Karena apa? Supaya makna itu bisa kita pahami. Nah selama ini yang saya lihat dari pengalaman Bu Henti ini sudah 30 tahun loh, jadi dosen di Indonesia, jadi sudah senior lah ya, sudah tua gitu ya. Nah dari pengalaman demi pengalaman yang saya rasakan, kalau dulu itu pertama saya mengajar tanpa ada alat musik, jadi untuk mencontohkan itu selalu do gitu ya, jadi mencontohkan tidak pas. Nah berikutnya mulai ada recorder dulu, kemudian ada pianika, kemudian ada keyboard. Nah sekarang kan lumayan itu
di lab musik kita kan banyak alat ya, dan harapan saya sebenarnya teman-teman itu bisa kalau PGSD itu kan kita lihat sangat ini ya, sangat kreatif gitu ya. Karena mereka juga punya studio sih kan, kita kan ya lab musik yang ya seperti itu. Nah, lab musik itu sebenarnya teman-teman boleh gunakan setiap saat. Yang karena itu kan milik kita bersama. Yang saya harapkan itu bagaimana ketika kita merasakan itu milik kita bersama, ya ayo kita jaga. Kalau itu rusak karena zaman tidak diapa-apakan, ya sangat rugi sekali ya teman-teman ya. Jadi mumpung masih di sini, apalagi teman-teman ini semester berapa banyak? 3. Semester 3 masuk semester mau semester 3. Mau semester 3 ya, mulai enak-enaknya lah rasanya di kampus itu ya. Jangan sampai berlalu kesempatan sampai mau lulus itu belum pernah menyentuh dan seterusnya. Nah, sehingga teman-teman itu diharapkan tidak sekedar ya oke lah mungkin kalau begitu Bu Henti indeks prestasi saya juga bagus kok 3,8 dan seterusnya, walaupun saya itu dari kampus ke rumah ke kos atau dari kampus dari rumah ke kos. Sebenarnya kan untuk secara individual itu baik, tapi kan hidup itu kan kita hidup menjadi makhluk sosial, dan tidak bisa hanya itu saja. Nah, kadang-kadang teman-teman itu nanti terbenturnya itu ya di akhir-akhir itu, karena betul, karena kita menjadi individual sekali. Padahal ketika teman-teman bermain bersama-sama di kampus kan banyak lab kita ya yang bisa mungkin teman-teman itu maksimalkan. Nah, jadi kesulitan dari teman-teman itu saya menyadari semua orang, apalagi semua mahasiswa PG PAUD yang datang ke PG PAUD itu pasti bisa bernyanyi. Loh, kok bisa buat itu? Buktinya saya nggak bisa bernyanyi, kata siapa? Kalau saya ajak nyanyi lagu anak-anak kenapa nggak bisa? Tapi begitu saya berikan Bunda itu mesti Bunda, itu semua orang nyanyi karena apa? Senang. Nah, kalau kita belum menyenangi dunia anak, bagaimana kita bisa? Nah, sementara kita sekarang kan sangat krisis ya lagu anak. Lebih banyak anak-anak itu senang sekarang lagu Korea karena setiap hari dilihat. Nah, kalau kita sebagai guru PAUD, sebagai calon guru PAUD itu juga tidak mau peduli dengan itu, ya sulit. Bu Henti itu sebenarnya sudah menugaskan. Jadi di setiap akhir perkuliahan kita itu ada lagu ciptaan mahasiswa yang dalam prosesnya itu tetap Bu Henti bantu, ya kan? Itu kita punya setiap angkatan itu yang namanya buku lagu. Bayangkan kalau itu kita bisa produksi. Nah, saya ingin tidak sebatas di sini. Jadi ke depan mungkin lagu itu lagumu nanti atau lagu kakak kelasmu yang kemarin itu kamu yang mempraktekkan. Nah, kita bisa memproduksi lagu itu sehingga berdampak. Nah, jadi kesulitan yang itu tadi. Dan secara pribadi kita bisa bernyanyi, tetapi kenapa kita sepertinya ogah dengan belajar musik? Nah, maksud saya kalau tidak paham dengan notasi itu mustahil rasanya kita nanti di anak itu, karena kita mendidik anak. Berarti kita harus punya kemampuan jauh di atas anak. Memang anak mungkin nanti kita tidak do re mi fa sol do sol tidak usah diajari begitu Bu Henti, ya bisa kok anak-anak twinkle twinkle. Iya, karena dia sudah mendengarkan itu tadi kan menyimak. Twinkle twinkle little star. Nah, itu kan berproses. Nah, itu ada suasana itu. Dan itulah mestinya yang harus dilakukan mahasiswa PG PAUD. Nah, bukan menjadi seniman, bukan menjadi penyanyi, tetapi bagaimana mengajarkan anak nanti itu senang belajar dengan prinsip pembelajaran yang menjadi patokan di dalam pendidikan anak usia dini. Berarti buat teman-teman juga bisa ya kalau ada ide, ada gagasan tentang pengen make ruang musik dibantu sama Bu Henti. Bisa Mbak. Jadi
sekarang itu kan memang berbeda ya dengan fungsionalis di jurusan itu berbeda ya dengan sebelumnya. Sekarang kita disebutkannya itu kan korprodi. Bahkan korprodi membawai keseluruhan. Kalau dulu kan masih ada sekretaris, masih ada ketua lab, gitu ya. Kalau sekarang kan bermuara pada satu kepemimpinan. Nah, saya yakin dengan himpunan mahasiswa di prodi itu sebenarnya bisa. Jadi Bu Henti nanti kepingin himpunan mahasiswa itu bisa menjadwalkan. Kalau kelasnya kita kan angkatan kita itu kan ada 3 kelas. Nah, bagaimana umpamanya 1 minggu kelas ini, 1 minggu supaya dapat. Kalau 1 hari saya nggak yakin, ya kan? Jadi 1 minggu kelas A, 1 minggu kelas B, 1 minggu kelas C. Nah, ini nanti adik kelasmu kan akan banyak ini kelihatannya. Jadi bagaimana kita memetakan supaya itu berdampak, itu rusak karena kita pakai itu nggak masalah. Tapi daripada rusak karena nganggur gitu. Betul, dimakan rayap. Boleh ya dijadwalkan buat anak himpunan. Oke Bunda, selanjutnya berkaitan dengan mata kuliah ini, bagaimana Bunda meyakinkan kepada calon mahasiswa baru PG PAUD UNESA bahwasanya PG PAUD itu menyenangkan, apalagi kalau masuk di mata kuliah seni musik? Oke. Kalian kan sudah mengenal Bunda ya, 2 semester. Sebenarnya untuk apapun itu dibutuhkan ketertiban, dibutuhkan kemauan, gitu ya. Saya katakan tadi kalau musik itu yang menjadi alat kita untuk musik itu adalah pendengaran. Nah, tadi saya katakan dari 5 panca indera itu sebenarnya yang paling sulit diindikan kan itu mendengar, karena itu butuh untuk Nah, jadi kalau kita mendapatkan informasi yang sama, kira-kira menurut Mbak sendiri, pemahaman kita untuk informasi itu satu kelas sama apa enggak? Enggak, pasti sama. Beda-beda. Betul, karena kemampuan untuk menyimak itu yang nah makanya kenapa anak sebenarnya di kehidupan itu dikatakan lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya kan? Iya benar. Ya, kalau sekedar menirukan mungkin tidak sulit ya. Nah, jadi untuk teman-teman PG PAUD biasanya kemarin kan belum dapat ya, kelasnya belum dapat ya? Iya belum. Jadi biasanya saya ajak bertepuk, saya ajak merasakan irama hidup kita itu yang tadi saya katakan. Ternyata kalau dalam posisi kita tenang gitu ya, istirahatkan ini kan normal sekali. Tapi kalau posisi kita terburu-buru, mengelola itu beda lagi dan seterusnya. Dan musik itu juga sebenarnya seperti itu. Ada musik yang dalam kondisi tenang, ada ya kan kita ada tahu tempo ya, moderato, ada yang menghentak-hentak begitu mars dan seterusnya. Nah, jadi kalau di teman-teman itu nanti di mata kuliah itu supaya menarik, mungkin nanti saya sebenarnya berproses terus ya. Jadi kalau tadi di depan saya katakan saya hanya menggunakan mulut saya dulu itu karena tidak ada alat. Kemudian berikutnya bisa pakai rekord dan kemudian bisa pakai pianika baru berikutnya dan seterusnya. Dulu sebenarnya piano itu tinggalannya SPG itu ada. Nah, kemudian bagaimana caranya teman-teman ini nanti di dalam kelas itu bisa aktif. Jadi beberapa kakak kelas kemarin itu bagaimana kita membuat alat musik. Jadi kita akan lihat, mungkin kamu masih ingat ketika kamu di TK itu Bu Guru itu kan mengisi biji-bijian di botol ya. Ya, jadi alat musik perkusi gitu. Tetapi saya melihat ada juga teman-teman guru itu mengatakan berisik Bu Henti. Nah, memang belajar itu prosesnya harus berisik ya. Kalau bayangkan nanti ketika di kelas ada anak 5 orang saja yang diam, kan mesti bingung. Tapi kalau anak melihat apa itu ya mesti komentari apa ini warnanya ini, justru itulah yang kreatif.
aktif. Jadi kita tahu kan bahwa anak usia dini itu adalah peneliti ulung, peniru ulung, dan peneliti aktif. Iya betul. Ya kan? Jadi baru kita jawab, ini warna apa Bu Yanti? Pink. Loh, kok pinknya ini berbeda dengan ini? Ya. Kenapa berbeda? Oh iya, ini lebih merah, berarti lebih tua ya. Dan seterusnya, jadi sebenarnya dia mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang ditanyakan. Ya cuman kadang-kadang orang dewasa itu kan tidak sadar, ini baru ditanya sudah ini lagi, masih mau lihat WhatsApp yang masuk dan seterusnya kan begitu ya. Sebenarnya alasan kita. Nah, jadi saya sudah ini kan, jadi kalau di akhir memang kita punya lagu. Nah, berikutnya kan nanti lagu kita itu bagaimana ketika lagu itu di kita sendiri sudah oke, bagaimana ketika di anak. Maka lagu itu nanti kita akan terapkan di anak. Nah, selama itu hanya sebatas itu. Nah, kalau ini nanti bisa berkembang, saya ingin kemarin ngomong sama Bu Kartika, sebaiknya kita memang punya studio yang punya supaya lagu-lagu itu bisa diproduksi. Nah, paling tidak dampak jurusan kita, dampak dari mahasiswa kita keluar itu menjadi sesuatu. Nah, ketika nanti teman-teman sudah PPL, referensi lagu baru. Nah, kalau kamu dulu lagunya lihat kebunku, balonku ada 5, masih itu lagi yang kita inikan. Nah, di lapangan, kenapa nggak lagu-lagu baru? Nah, nanti teman-teman, biasanya saya bagikan sesuai dengan tema. Nah, sesuai dengan tema. Nah, sekarang kita di Merdeka Belajar itu kan temanya berbeda lagi ya. Nah, nanti bagaimana caranya ke depan, mungkin di kelasmu saya nggak tahu nanti apakah di semester ini nanti sudah akan ada mata kuliah pendidikan musik atau bagaimana. Harapan saya nanti begitu. Jadi di samping kita bisa membuat alat musik sederhana, ternyata alat musik sederhana itu ketika saya dapat dari Bung Kasur, apapun bisa dijadikan seperti ini. Contohnya ini nanti ini kan serap. Jadi pola iramanya yang kita rubah. Nah, kalau di anak-anak itu kan biasanya dipukul-pukul saja begitu ya. Nah, ini kita coba seperti tadi pola 1, pola 2. Nah, jadi tiap anak itu bisa merasakan, iya aku 2. Berarti pemecahan masalah sebenarnya jalan. Iya, benar. Jadi kalau pendidikan musik untuk anak itu lebih sederhana gitu ya, dari kehidupan kita, dari anggota tubuh kita itu bisa diambil. Jadi untuk pembelajaran musik untuk anak usia dini itu ternyata lebih sederhana ya Bun. Udah dari anggota tubuh kita, dari benda di sekitar kita. Jadi untuk mahasiswa baru jangan khawatir bahwasanya masuk PAUD itu membosankan, cuma tepuk-tepuk doang, cuma menari, menyanyi. Enggak teman-teman, jadi di situ kita bisa belajar juga buat kehidupan kita selanjutnya, buat ngajar ke anak-anak itu gimana, terus memahami diri sendiri. Betul, ya Bunda. Untuk yang terakhir Bunda, sebagai penutup, menjadi calon mahasiswa baru itu apa yang boleh dijadikan kunci semangat bahwasanya masuk PG PAUD itu bukan sebuah jalan yang tersesat atau dia lagi kesasar gitu, Bunda bisa memberi semangat. Baik. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru, pilihanmu masuk PG PAUD itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Pendidikan itu pertama menjadi fondasi dari pendidikan anak usia dini. Tidak akan ada, ya walaupun sebenarnya tanpa PAUD, tanpa TK boleh masuk di SD gitu. Tetapi yang menjembatani pendidikan, ya sekarang kita kan adanya transisi dari PAUD ke SD itu dari PAUD. Masih banyak orang yang memisahkan PAUD itu yang di RW itu ya. Jadi sebenarnya tidak, yang PAUD itu membawa TK gitu ya, playgroup sama penitipan anak gitu ya. Artinya di bersosialisasi, bahkan baca tulis hitung itu sebenarnya sudah dilakukan di PAUD. Hanya memang yang kita lihat selama ini karena persyaratan, salah satu persyaratan SD begitu ya, enak dong guru SD sudah siap anaknya. Nah, tetapi bukan sekedar ke situ ya, mendidik itu kan berbeda dengan mentransfer ilmu begitu saja ya Mbak ya. Nah, jadi mahasiswa PG PAUD itu pilihan itu sangat tepat. Saya sangat senang apalagi kenapa ya kok perempuan yang lebih banyak di PAUD gitu ya. Angkatanmu hanya 1 ya, iya, cowok dari 3 kelas,
bahkan yang sebelumnya kayaknya nggak ada. Nah ini nanti ada 6 kelas atau 8 kelas, kita nanti kurang tahu apakah beberapa, ada cowoknya ya? Sudah ada 2 cowoknya. Dan selama ini yang saya lihat pernah ada mahasiswa PG PAUD itu 5 laki-laki, dan ternyata kesabaran laki-laki itu dari kita juga masih terpuji loh mereka. Jadi lulusan kita itu mungkin teman-teman kemarin itu yang salah sehat kemarin itu melihat ya bagaimana Pak Reza dengan teman-teman yang kaum lelaki alumni kita itu juga hebat-hebat loh ya. Ada yang jadi dosen, ada yang macam-macam pekerjaan mereka, dan itu awalnya mungkin dia sendiri terpanggil, tapi berikutnya ada yang orang berpikir kenapa sih masuk PAUD gitu. Iya, betul. Nah, padahal sebenarnya masuk PAUD itu yang saya lihat selama ini dari angkatan 2000, dari angkatannya Bu Kartika, pertama S1 itu yang menjadi dosen itu mungkin lebih dari 30 sekarang ya. Bahkan sudah ada yang jadi korprodi ya. Selain Bu Kartika sudah ada lagi yang lain, ada di Ngawi, di STKIP Ngawi, ada yang di Madiun, IKPGRI, sudah banyak loh yang menjadi pejabat sukses begitu ya. Nah, teman-teman, di PAUD itu sendiri menyenangkan kok. Jadi jangan melihat kok aku berbeda ya dengan yang lain. Lihat perbedaanmu itu menjadi potensimu yang paling luar biasa ya. Kalau kita sama, kalau semua memilih PGSD pasti tidak akan masuk. Kita tahu di PGSD itu, apalagi kamu memilih psikologi belum tentu masuk. Jadi syukuri yang ada padamu. Ketika kamu ada di PG PAUD ini, mari kembangkan segala potensi yang ada. Apa yang harus kamu kembangkan? Di sekitar kita di sini bersekolah yang hebat-hebat ada. Mau internasional, semi internasional, apapun ada. Jadi kesempatanmu di PG PAUD ini sesuatu yang luar biasa. Pakailah itu, jangan merasa kecil dari yang lain. Ya. Jadi gunakan waktu yang ada ini. Sekarang ini juga korprodi kita memberikan kesempatan semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Temanmu yang akan PPL ke Filipina ada, terus lomba-lomba apa saja. Kemarin saya agak sedikit ini, waktu FIPJIP kan itu ada untuk seni, ada lomba yang saya jurinya itu ada keroncong, ada pop, ada dangdut. Sebenarnya dari jurusan kita ada yang bagus juga kemarin itu, tapi PGSD itu masih lebih bagus. Kenapa bisa demikian? Di PGSD itu satu angkatan itu ada 6 kelas. Jadi kemungkinan yang bagus-bagus lebih banyak. Iya kan? Nah, saya ingin, kebetulan saya mengajar di sana kemarin itu, dan 3-3-nya itu masuk di juara nasionalnya kemarin. Dangdutnya di juara 1, popnya di harapan 3, terus harapan 1 harapan 3, kemudian keroncongnya itu ada di harapan di juara 3. Saya ingin ke depan PAUD itu juga memiliki prestasi di seni. Kalau selama ini kan ada di tari, kemarin juga tari kita sebenarnya Kampung Putri Nilai itu lumayan bagus. Nah ini teman-teman yang masih di angkatan muda ini, teman-teman yang mau masuk ke semester 3 ini, kesempatan masih panjang. Jadi apapun bisa dilakukan. Lagu teman-temanmu yang kemarin itu juga ada yang tahun lalu itu juara 1 ketika diadakan lomba. Jadi saya ingin sebenarnya potensi-potensi itu kita naikkan sebanyak mungkin ya. Jadi mari kita bekerja di PG PAUD ini untuk membesarkan PAUD. Saya yakin nanti teman-teman mungkin akan di sini, jadi kesempatannya juga. Itu saya tidak mau jadi guru PAUD gitu. Tidak apa-apa, tidak harus guru PAUD. Nanti menjadi dosen bisa juga, siapa yang menggantikan Bu kan? Apalagi kalian juga nanti. Nah, bekali diri sebaik mungkin, syukuri apa yang ada padamu, jalankan apa yang menjadi tugasmu, tidak perlu iri dengan apa yang ada pada orang lain. Ketika kita bisa mensyukuri apa yang ada pada kita, itulah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa terhitungkan besarnya. Karena besaran nikmat itu tidak perlu
sebegini itu tidak bisa ditakar. Segini buat kita cukup, tetapi seberapapun itu rasakan itu cukup. Dengan kecukupan itu kita menjadi senantiasa bersyukur. Jadi selamat untuk teman-teman PG PAUD yang baru dan kakak-kakak yang di atasnya. Mari rangkul adikmu, kita bekerja bersama, berkarya bersama membesarkan PG PAUD Jaya. PG PAUD Jaya. Terima kasih atas penjelasannya Bu Henti. Sama-sama Mbak. Pembahasan yang sangat menarik sekali dan sangat memuaskan bagi rasa penasaran kita semua. Dari pembahasan kali ini, saya akan menarik kesimpulannya bahwasanya seni musik adalah bagian dari kehidupan kita. Seperti yang sudah Bunda Henti jelaskan, mulai dari denyut nadi, mulai dari saat kita di dalam kandungan, ibu selalu menyanyikan hal-hal yang baik, mendengarkan kita hal-hal yang baik, sampai ketika kita sudah remaja, kita mengenal musik, kita senantiasa melantunkan lagu, apalagi sudah kita sebagai mahasiswa dan masuk jurusan PG PAUD, tidak kalah musik itu menjadi bagian hidup kita untuk diajarkan kepada anak usia dini. Dari hal-hal yang sangat sederhana juga itu sangat berpengaruh juga pada pertumbuhan anak usia dini. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bu Henti dan teman-teman yang sudah menyimak. Saya sebagai podcaster kali ini mengucapkan terima kasih. Terus pantau podcast kita. Selamat siang. Ya.